Chow dari cewek di sini unggul banget dari clear wave minion. Itu yang pertama poinnya. Yang kedua adalah turtle diamankan oleh Hans, tapi secure killnya udah terlalu banyak dimakan oleh teman-teman dari Onyx Esports. Namun ini menjadi sebuah tanda tanya karena dari game pertama, ini nggak tahu ya, aku boleh tanya ke Ranger Mas dan juga Pak Pulung, boleh jujur dengan opini kalian. Aku bisa bilang bahwa game pertama Hans benar-benar dalam performa stabil yang benar-benar tidak terganggu sama sekali oleh buff nama Sans. Itu menurut aku. Kalau menurut Ranger Mas dan Pak Pulung gimana? Betul. Yap, benar. Setuju. Kali ini aku bisa bilang Hans itu bukan di posisi itu, tapi di posisi yang gue bakal ngalahin Lord Sans. Ya, dan itu terbukti. Gue malah melihat di situ. Gue melihat kayak gue bakal kalahin Lord Sans. Gue malah melihat di mana dari retry-nya dia tenang banget, dari dia one by one situation dia tenang banget, dan bahkan di arah top lane yang tadinya Sans masih coba untuk maksa Karang Salman, Hans masih santai aja. Gue tahu powernya hero ini, dan bahkan Sans yang kabur di situ loh, Profesor. Ya, maksud aku di situ sih poinnya. Kayak oke, let's say di awal stage ini benar-benar Onyx unggul banget dari segi point kill, tapi masih ada satu player yang menurut aku tenang banget dan dia bisa menjadi kunci. Dan ini yang bakal jadi PR juga bagi Geek Farm. Apakah mereka bisa memaksimalkan potensi dari Hans yang dia udah sestabil ini loh mainnya. Dari game yang pertama, dia udah wise choice banget dengan pemilihan hero-nya, rotasi, atau bahkan mungkin dari decision making-nya. Makanya kita tunggu di game yang kedua kali ini, apalagi di 3 menit awal walaupun dia belum mendapatkan death sama sekali. Tapi menurut aku di sini, Onyx Esports mereka lagi ahead. Walaupun 1000 perbedaan goldnya, tapi back again, dia dapetin turtle, dia dapetin 4 gap point kill yang membuat sebenarnya Onyx Esports di sini lagi unggul-unggulnya di sini Pak Pulung. Yap, sebenarnya juga kalau dari menurut gua nggak cuma Hans ya. Salman juga melakukan hal yang sama loh, Prof. Nggak terganggu dengan nama besar yang dimiliki oleh Onyx Esports. Banyak nama besar yang ada di dalamnya. Coba kita berkaca dari game yang pertama. Begitu banyak make play yang dilakukan oleh Salman. Dengan PD-nya dia berhasil berkali-kali melakukan sebuah inisiatif terhadap player-player dari Onyx Esports. Dan rata-rata berhasil gitu. Itu semua nggak bakal bisa berjalan dengan lancar. Kalau memang ada grogi, gugup. Memang gugup mungkin. Tapi itu semua bisa diatasin dan ada motivasi lainnya ya. Ada di dalam tubuh Salman juga nih kayaknya nih, Prof. Aku bisa bilang kalau seandainya Salman juga bermain dengan sangat amat stabil sih. Cuma perbedaannya kayak aku tidak melihat agresivitas di awal game seperti tadi karena terbukti dari segi point kill, dari objektif oke lah. Tapi kalau misalkan itu pun menurut aku karena adu retribution hitungannya Pak Pulung. Bukan karena Salman yang zoning out atau gimana, tapi aku melihat bagaimana Salman yang biasa dengan jauh head, apalagi ini power pick-nya ya. Ini salah satu hero nyamannya Salman juga untuk bermain early stage yang benar-benar bisa mengungguli teman-teman dari Geek Farm sendiri. Ternyata ini masih bisa dibilang belum begitu perform lah. Cuma untuk Salman, dia udah membuka banyak sekali kemungkinan yang ada. Kayak tadi mungkin dia nge-buying time gimana caranya biar Hans-nya itu ke decoy sama dirinya dia sendiri terbait. Jadi benar-benar fokusnya itu fokusnya ke Salman, tapi Salman ternyata nggak tumbang. Itu adalah buying time yang cukup bagus banget, apalagi dari waktu yang bisa dibeli. Artinya ada Sans di sana yang tidak farming sama sekali, berbeda dengan Hans yang dia mendapatkan point kill, dia dapat turtle, walaupun baru 1 point kill, tapi balik lagi ini adalah point kill awal untuk Marshman. So PR-nya dia adalah gimana caranya nanti dia pakai interference atau skill 2 dari Nathan di late game atau mid game lah, kita ambil contoh, untuk menghindari gempuran flanking yang dimainkan oleh teman-teman dari Onyx Esports. Karena let's say ketika nanti dia udah ngeliat Pangcer, Tang Ting Tung, Lancelot masuk dari Sans-nya ke hadapan seorang Hans dan dia pakai interference, artinya dia udah nggak punya escape mechanism lagi. Dan disitulah mungkin timing untuk cewek. Aku nggak tahu gimana caranya teman-teman dari Onyx Esports bisa memaksimalkan hal tersebut ketika ternyata balik lagi Geek Farm sudah mengeluarkan semua source cover skillnya. Sehingga untuk mengincar ke arah backline, untuk flanking itu bukan hal yang mustahil atau hal yang sulit gitu loh bagi teman-teman dari Geek Farm. Alright, tapi kalau misalnya kita bilang ya, di sini di early-nya agak sedikit struggle, bahkan dibalikin keadaannya berbanding terbalik dengan game pertama. Game pertama, Onyx yang benar-benar struggle di early game, sedangkan berbanding terbalik di game kedua, Onyx yang mendominasi. Geek Farm di 3 lini yang berbeda seperti kata Profesor KB sudah ada team fight dan bahkan mostly dimenangkan oleh tim dari Onyx Esports. Cutting minion dari seorang Renvi pun gak berhasil. Yang tandanya kalau kita bisa bilang di sini Geek Farm harus lebih sabar lagi dan harus beli waktu untuk seorang Hans, dan sangat-sangat possible untuk seorang Hans ketika dia jadi nanti dia bisa membalikan keadaan untuk para kawanan dari tim Geek Farm ID, Profesor. Ya, dan aku
Aku masih menunggu sih kayak flanking seperti apa akan dimainkan oleh cewek. Karena menurut aku yang Yap. nanti bakal mematahkan rotasi dari Geek Farm itu adalah cewek. Dengan cowoknya kayak tadi aku udah sempat predik bahwa kayaknya ini nggak mungkin deh kalau misalkan dengan hero seperti ini cowoknya bakal jadi tank dan atau jadi roamer, dan terbukti ternyata ketika udah ada Baxia berarti Baxia lah yang bakal menjadi apa ya bahasanya, bakal jadi lure lah. Dia yang bakal menarik gimana caranya teman-teman dari Geek Farm tuh ngumpul di satu titik, yaitu adalah dari Keyboy-nya sendiri. Matanya akan ke arah Keyboy, dan nantinya mungkin ketika Keyboy sudah dijadikan target, itulah dia di mana momentum ketika teman-teman dari Onyx Esports melakukan flanking. Dan itu kalau misalkan terjadi ya itu works banget berarti untuk dari Onyx Esports-nya sendiri memainkan metode seperti ini, Pak Pulung. Yap, nih coba kalau kita lihat dari GH masing-masing ya. Ini ada gambar di mana Keyboy kayak tidur tuh di pojok tuh. Boy. Mana? Hah? Iya. Boy. Oh dia penat dia Boy, kayaknya bangun Boy, buset dan nyender baik. Boy. Long, dia tuh nggak tidur, tapi dia tuh ngadep ke tembok tuh, lihat tuh, dia penat tuh. Tuh. Oh udah nih, bau-baunya udah nih. Bau-baunya udah nih, udah pada megang handphone semua. Dan sepertinya saat lagi kita bisa lagi terbang menuju ke Land of Dawn untuk langsung menyaksikan bagaimana kelanjutan dari game yang kedua. Dan sepertinya masih belum ya? Masih belum. Nih baru bau-baunya udah megang handphone nih semua. Oke, karena belum, jadi kita bakal bacakan dulu di baca dulu masing-masing ya. Kalian bisa langsung aja menuju ke arah Pak Pulung, @KBGGWP, checklist biru, dan @Ranger Mas yang belum checklist biru. Hai sedap. Profesor Verify KB namanya sekarang ya. Tolong kalau manggil dia yang lengkap ya. Ini ada nih satu pesan nih dari Sentiaki Satya Putra. Pak Pulung tolong tanyain dong sama Muntun, kok saya mainin Mobile Legend gak tamat-tamat ya katanya. Be, mau lu apa gue yang maju Be? Jadi gimana Ji? Apa lu Ji urusannya Ji? Hah? Oh, ini kalau yang begini-begini nih urusan gue nih. Sini mau gue tamatin. Tenang bro. Hatam gue bro. Setelah daripada kita bingung, mending ini langsung aja ada salam dari Sulawesi Selatan, Enreka. Wih mantap. Main Mobile Legends pakai YSS ditengin sama Godiva. Emang Pak Pulung Ranger Mas caster seperti kecil tapi saya nggak ada ceweknya. Waduh, bacotnya nggak sekolah. Oke, daripada kita bakal hantam, mending kita menuju ke arah Land of Dawn dan bakal tempat diamankan kalau sore hantu untuk kedua kalinya. Seseorang teman-teman begitu saja, seseorang diamankan tapi ternyata Frieza satu ini terakhir darkeningnya dihindari dengan bonus dari seorang Sans. Bahkan tiba-tiba 9 poin sudah diamankan oleh tim Onyx Esports berbalik menuju kali ini. Onyx berhasil mendapatkan duel ke seorang Revit dan almost wipe out. Almost wipe out didapatkan dan bahkan di sini Sans dikejar oleh seorang Salman. Coba didapatkan begitu saja. Peter Messi ke arah belakang. Satu ini terakhir diamankan oleh seorang Sans dengan punchernya. Hampir aja Pak Pulung. Hampir aja, tapi Purple Buff pun berhasil diambil. Salman belum bisa untuk memberikan backup-nya terhadap Purple Buff tersebut. Mencoba untuk maju, memberikan agresi balik terhadap player dari Onyx. Tapi belum berhasil, belum ada backup yang terlalu besar untuk bisa memberikan damage terhadap pemain dari Onyx Esports. Dan sesaat lagi kita akan lihat aja bagaimana replaynya, Prof. Ya ini fight yang terjadi, apalagi fightnya di arah Turtle. Makanya ini agak sedikit riskan, walaupun kita sempat melihat ada satu source yang menurut aku terburu-buru. Balik lagi Turtle-nya diamankan 2 kali oleh Hans, tapi itu adalah source skill yang sangat amat mahal dari Lunox. Menurut aku Freeze, kalau tadi dia memainkan Freeze Didi seperti tadi lagi ya kan, menurut aku agak terburu-buru dan agak sedikit memakan source. Apalagi itu di hadapan seorang Sans yang dia punya immune gitu loh dari kontrolnya Ranger Mas. Oke, kalau gitu kita bakal lihat lagi. Di sini ada perebutan satu Balita Wonder lagi-lagi Hans. Dan aku bisa bilang mungkin untuk beberapa belakangan ini Sans ini sebenarnya tidak pernah gagal dari Retribution. Tapi ternyata dengan adanya Hans, Sans ini secara tidak langsung tercounter dari Retribution ya. Nggak tahu kenapa. Tapi kalau misalnya KB boleh, gue boleh tahu, bakal coba dipaksakah kali ini oleh Sandrian dan ternyata iya nggak mau lebih. Ini si Sansnya tahu nggak Be? Kalau si Hans tuh ngefans sama Sans? Harusnya tahu sih, harusnya tahu. Soalnya kan ini udah bisa dibilang agak banyak lah di media-media kita, apalagi yang mungkin memberitakan MPL. Makanya menurut aku apakah buff namanya kebalik ya? Karena wah aku menghadapi orang yang idolanya sama aku gitu, tapi untuk fight sekarang. Kali ini bakal coba dipaksa, ternyata di belakang sana Dream jadi belum bulan dan warga karena Yop dan Tarto lagi-lagi diamankan. Sans yang ngebuka
Hans yang ngamanin. Kali ini retribution dari Hans luar biasa dan bahkan Sans baru kita bahas dari seorang Sans dengan retributionnya bahkan sudah berhasil diambil tanpa basa-basi. 3 turtle semuanya diamankan oleh Geekpam tanpa ada kontes sama sekali pada masih ke arah belakang dan bahkan Order Brilliance masih menyelamatkan hari dan seorang Frieza. Frieza masih mau lebih karena ada Adam, karena ada Salman dan bahkan Konsil digunakan seorang Keyboy untuk kabur. Lihat di arah top lane-nya, Hans berhasil mendapatkan 1 buah turret tanpa ada pengawalan sama sekali 40. Yoi, ceweknya pun berhasil untuk dia sekarang. Bararsnya ditendang langsung masuk ke dalam kerumunan pemain dari Onyx Sport. Diajar habis-habisan tapi Sansnya cukup terpisah. Untungnya masih ada cewek di bagian belakang dan juga Salman beserta pemain yang lainnya tidak mau lagi melanjutkan aksinya. Tapi di tempat yang berbeda ada aksi penculikan yang berhasil dilakukan dan Hans menjadi korbannya, Oji. Alright, dan bukan hanya itu aja, lihat di depan sana ada Lost Insanity keluar. Salman yang bakal coba ditabrak, flicker masih digunakan. Ngedrip gak dapetin apapun dari seorang boost menuju balik. Retreat dilakukan. Onyx Esports walaupun mereka unggul, tapi turretnya kali ini mereka juga tidak terlalu jauh. Dari segi point kill bahkan hampir berbeda 9-40. Di top lane sana, melihat ada cewek yang coba melakukan clear minion dan para pemain dari tim Onyx Esports di arah mid lane hanya juga clear saja. Adam, one by one situation melawan seorang cewek, tapi cewek sepertinya yang sedikit kesakitan memukul sang dinosaurus kecil ini, Pak Pulung. Yap, ini terjadi sebuah perubahan posisi lagi. Ada cewek sekarang berada di bagian atas, dia recall lagi sekarang mau ke arah mana, kayaknya mau membantu ataupun ada sebuah inisial yang akan dilakukan di area mid nih. Karena sekarang pergerakannya dari pemain Onyx Esports juga semuanya udah mulai berkumpul, ada 4 player. Sansa di bagian belakang siap untuk memberikan, langsung ada 1 meter execution. Tonrosnya juga udah berhasil masuk ke bagian dalam. Salmannya menjadi korban untuk kali ini. Siapa yang akan langsung ditelan dengan ada Detonas Welcome pun belum dikeluarkan sejauh ini, tapi ternyata udah dikeluarkan. Tapi gak berhasil untuk bisa mendapatkan dan menelan siapapun yang ada di depannya. Sedikit lagi yang tersisa, flame shotnya kelar, Ji. Kelar sudah. Wow. Oke, tapi lihat Hunter ke seorang diri, 1 mempercepat execution godlike untuk seorang Sans. Berhasil didapatkan oleh tim Onyx Esports. 2 berbanding 16 poin kill yang terpaut jauh. Tapi Last Insanity dari seorang Barat gak berhasil dibuka. Dijelas pelupin karena Last Insanity-nya terlalu panas. Lidah dari dinosaurusnya tidak kuat. Dan jangan lupa untuk vote momen game favorit kalian di sneak video. Dan dapatkan kesempatan menangkan skin spesial. Di-download sekarang juga ya guys ya. Silahkan Pak Mulung. Oke. GG ya Ji ya. Ya guys ya, siap langsung. Oke, di area mid Boots dan juga Drian udah secara posisi. Dibuang lagi untuk payungnya, tapi Sans memberanikan diri. Ada Puncher tadi langsung lompat ke bagian depan ataupun langsung menusuk ke arah depan. Ada Sans juga yang masih mengamankan ataupun mencoba untuk menghilangkan 1 wave minion di bagian bawah. Tapi ternyata tidak, dia ingin mengambil ke arah monster junglernya. Prof, ini kalau Geekpam lama-lama kayak begini nih, bentar lagi bakal habis ya area defensifnya kalau kayak begini ya Prof ya. Ya apalagi kita menengok bagaimana source-nya dari jungle, dari apapun itu kayak udah mulai dimakan perlahan-lahan dan bahkan untuk menelan satu apa ya bisa dibilang Bumblebee ini ya emang bener-bener berat banget. Tapi apalagi Keyboy gitu loh, Keyboy bakal berhasil untuk mendapatkan bait-nya kalau seandainya si culik-culiknya berhasil Pak Pulung. Piap. Ini dia main terjadi lagi pertempuran yang ada di area dari pit purple buff-nya. Udah ada pertempuran yang terus berlanjut. Renfinya memberanikan diri maju ke bagian depan. Hanya saja untuk Rian masih berhasil mundur ke bagian belakang. Tapi Renfinya tidak akan bisa kabur. Karena sedikit lagi HP tersisa. Masih dikejar. Phantom Execution dan Tonrosnya. Engkau mau pergi kemana Renfi? Tidak akan dilepaskan oleh Sans-nya Ji. Oke, 1 buah Tauros berhasil mendapatkan 1 poin dan ditambah dengan 1 buah darah yang berhasil membuat Sans kabur. Sustainability-nya kali ini Sans bakal lebih sustain lagi. Bahkan cewek fokus menuju ke arah turret. Lihat apa yang cewek lakukan. Dia nggak peduli apapun yang terjadi. Dia langsung menuju ke arah turret, tapi sayang sekali memang belum waktunya. Karena sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik, Pak Pulung. Sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik, tapi ini dia itemnya Bro. Ya, itemization yang cukup menarik ketika kita melihat Sans yang belum tumbang sama sekali dan bahkan dia cuekin endless battle. Dia utamain gimana caranya. Dia punya Tonros dan juga dari puncture-nya dia damage-nya tinggi banget. Dan thanks to Drian, karena Drian yang sebenarnya menjadi titik tumpu dari Onyx Esports menurut aku. Karena dia yang malah menunggu Hans-nya dari tadi. Dia nggak mau 2 kali di backstep oleh Hans. Dia nggak mau 2 kali di flanking oleh Hans. Makanya tadi banyak banget deny rotation yang dimainkan sama Drian ketika Hans bermain di top lane oleh seorang Drian. Dan dengan itemization apalagi dia udah punya Holy Crystal, ya ini Hans kalau nggak cepet-cepet untuk bikin item kayak Athena Shield kayaknya dia bakal langsung instant kill oleh Drian Pak Pulung.
Yap, itu dia yang udah terjadi. Bahkan barusan tadi kita lihat ada satu Yin yang Alporton yang langsung keluar. Udah mengenai ke arah Han, tapi sedikit lagi HP-nya. Tapi dia masih bisa selamat loh Ji. Hampir aja tadi Hans bisa di pick off oleh Kagura. Yes, hampir tapi tidak pernah cukup, ya kan? Almost is never enough. Dan lihat para pemain dari tim Onyx Esports, mereka bakal coba untuk mendapatkan Lord. Mereka ingin mengamankan game ini dengan cukup cepat. Mereka nggak mau kasih waktu lagi untuk para pemain dari tim Geek Farm karena mereka sadar di late game nanti ini Nathannya bakal benar-benar berbahaya. Darkening dari Frieza juga bakal sakit banget dan tentunya Lord diamankan tanpa basa-basi. Meanwhile di bottom lane, para pemain dari tim Onyx Esports, mereka udah siap untuk melakukan split push dan sepertinya para pemain dari tim Geek Farm pun sadar mencium bau-bau keringat dari seorang Cho. Dibuka begitu saja. Lihat Kiboy datang dengan kereta kuda tapi ternyata kali ini tidak berhasil di follow up. Masih menunggu Lord. Mereka akhirnya tidak lupa diri kalau mereka masih menunggu Bapak Lord yang terhormat di arah mid lane 40. Yap, ini kita lihat aja sesaat lagi akan ada pertempuran. Kita lihat aja siapa yang akan mendapatkan cedera serius, entah itu mengarah ke hati, limpa ataupun ke arah anatomi tubuh lainnya. Pertempurannya akan sangat-sangat besar karena ada Lord yang udah mulai dikawal oleh Onyx Esports. Udah ada Sans juga dengan purple buff di dalam tubuhnya. Kiboy masih melihat dari kejauhan, Drian pun belum melemparkan payungnya Oji. Alright, dan bukan hanya itu aja, ini Bitter sudah berhasil diamankan. Lihat dari bottom lane, bakal coba diamankan oleh seorang cewek juga. Dipasang dengan satu buah puncher, menuju ke arah belakang, Tonros yang telah dikeluarkan. Langsung Sanity belum ditahan, tapi ini menunggu satu buah shot call dari seorang Kiboy, tapi ternyata tidak dipaksakan. Dan bahkan pun dilempar, langsung di arah belakang, dikeluarkan begitu saja. Keluar, wow, diambil satu. Dan ternyata termakan dari seorang Kiboy pun Immortal Shard pecah. Di belakang sana bertukar dengan satu buah Benedetta. Tidak ada high court minion. PTW sekarang belakang, lihat puncher yang didapatkan oleh seorang Sans, tapi ternyata tercatat dan this ini bencana. Onyx Esports take the game tuh 2-0 untuk tim Onyx Esports 40. Wow. Memang ada sebuah aksi yang sangat gemilang tadi pertarungan Onyx Esports di last spike-nya, belum lagi dari Sans yang memang merangsak masuk untuk bisa membuat pemain yang dimiliki oleh Geek Farm